Terlepas daripada ngintip-ngintip ini sah-sah saja, mimpi dulu baru nanti bangun-bangun oh saya ngimpi gitu kan, jadi wakil bupati, jadi bupati. Tapi paling penting adalah wadahnya. Yang di Wonosobo jelas yang sudah punya wadah adalah PDI Perjuangan. Ya, 13 kursi kan. Ya. Nggak usah pakai koalisi ataupun nanti tambah koalisi apa. PKB sudah cukup 10 kursi. Bisa maju sendiri. Berbasuki mau beliau, jadi ya ini memang agak ngeri-ngeri sedap ini. Jadi gini Pak Bambang ya. Tadi ada kalimat matok gitu. Kalau saya kan tahunya matok itu ada kayu tuh kita patok pukul. Ini namanya matok. Nah, semua perjalanan hidup, apalagi kita berbicara politik ini nggak bisa. Mana ada kita naik angkot dari Sawangan sampai Wonosobo, mana ada saya mau gratis gitu, nggak mungkin. Iya, apalagi kendaraannya kendaraan politik yang tidak ada bandrolnya. Ya, kalau saya punya partai mungkin kalau saya dilamar oleh orang, Pak partainya saya pakai gitu, kan nggak mungkin gratis gitu, nggak ada. Tapi itu retorika. Jadi ada yang memang murni berjuang, visi misinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Ada yang profit oriented. Nah, ini. Tapi kalau terkait dengan bau-bau hal seperti itu, ini hal yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Tapi di politik di tahun 2024, mudah-mudahan nanti ada sosok yang muncul untuk bisa berkolaborasi, mempunyai visi misi yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, podcast Mercusuar kali ini menghadirkan tokoh, dan beliau ini juga salah satu kepala desa juga sebagai pengamat politik dan ahli hukum juga. Siap. Ya, memang kita menyadari bahwa tahun ini adalah tahun politik, kemudian pilkada. Betul. Mungkin untuk lebih jelas dan lebih memahami atau mengenal beliau, mungkin bisa disampaikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, untuk warga masyarakat Kabupaten Wonosobo yang tadi sudah disinggung bahwa posisi saat sekarang ini kemarin sudah melaksanakan pesta demokrasi. Yang saat sekarang menghadapi pemilu kada dan pemilihan gubernur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya atas nama Sulaiman. Saya sekedar hanya pengamat politik. Bukan sekedar, tapi memang beliau ini sering berkutat dalam pengamat terkait dengan pelaksanaan mekanismenya, tata laksana yang mana menciptakan leadership kepemimpinan yang bersih, yang baik, yang profesional, yang mampu membawa apa yang menjadi cita-cita mulia masyarakat Kabupaten Wonosobo. Tentunya akan lebih baik, lebih sejahtera katanya. Amin. Kira-kira apa? Mungkin atau dari pengawasan, dari pelaksanaan atau seperti apa mungkin bisa disampaikan? Berdasarkan pengalaman yang sudah lampau beberapa pilkada di Kabupaten Wonosobo, saya mengamati 2005, 2010, 2015, dan 2020 serta sekarang persiapan 2024. Ya, kalau khususnya yang kemarin itu sampai ada kotak kosong ya. Wah, ya 2020 ya. 2020 ada kotak kosong. Nah, namanya sekarang... Koko. Sekarang ini lebih unik dan dinamis karena di Pilkada Kabupaten Wonosobo ini beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, bedanya apa? Bedanya ini Wonosobo itu terkesan lebih sejuk, lebih damai, lebih cool. Nah, ini. Namun apa yang menjadi perbedaan
bahwa melihat daripada pengalaman yang lampau di Pilpres kemarin, ini kayaknya pemilu yang diselenggarakan ini khususnya di Wonosobo ini ada bau-bau tidak sedap. Sampai ada salah satu anggota KPU ya yang sudah jelas dilakukan upaya pergantian antar waktu, jelas kalau tidak ada suatu miskomunikasi atau suatu perbuatan melawan hukum itu tidak akan terjadi terkait dengan urusan PAW atau pergantian antar waktu. Nah, saya selaku pengamat politik di Kabupaten Wonosobo dan saya asli orang Wonosobo, jadi peduli terhadap apa yang menjadi cita-cita mulia warga masyarakat Wonosobo. Ini jangan sampai di Wonosobo nanti ini terulang, Pak. Terulang sampai hal ini yang sangat memalukan. Jadi itu bagian daripada pelanggaran kalau menurut kami ini, menurut kita bahwa itu dilakukan oleh pejabat. Nah, nanti ini sebentar lagi pilkada, pemilihan kepala daerah, memilih Bupati Wonosobo yang istilahnya dalam hal ini mempunyai visi misi yang istimewa luar biasa gitu. Sekarang peran dari KPU barangkali ini kaitannya dengan pengawasan ataupun pelaksanaan ini seperti apa? Nah, ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 2007 bahwa pengawasan pemilu ini kewenangannya ada di KPU. Iya, KPU. Jadi mau tidak mau ini diciptakan dari KPU terlebih dahulu berdasarkan pengalaman yang Pilpres kemarin. Ini kan ada sampai anggota KPU yang sempat sampai dengan ranah hukumnya terbukti, sampai dengan putusan dan sampai sekarang dilakukan pergantian antar waktu. Ini kan menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonosobo itu masih lemah pengawasannya, masih lemah apa istilahnya dalam hal ini mekanisme pelanggaran hukumnya masih tinggi sekali karena terbukti. Jadi kita sebagai warga masyarakat, mari semuanya di beberapa desa, di beberapa kecamatan ini sebagai warga masyarakat yang punya tanggung jawab dan peduli terhadap proses pesta demokrasi pilkada ini, mari kita bersama-sama mengamati, mengawasi dan bekerja sama dengan instansi penegak hukum yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk demi kepentingan baiknya proses mekanisme yang dinamakan pesta demokrasi. Mungkin kaitannya dengan pengawasan sendiri, mungkin Bawaslu atau apa itu mungkin. Nah, ini pengawasan ini mestinya ini kalau kita memang terbatasi oleh ketentuan kriteria aturan undang-undangnya yang mana pelanggaran pemilu ini ada batas kedaluarsa, sehingga mau tidak mau yang wajib menerapkan sesuai dengan standar OPS-nya ini ya di Bawaslu, ya di Gakumdu, sehingga apa yang menjadi pengamatan kita ataupun pengawasannya kita ini sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan ketentuan aturan undang-undang yang sudah diciptakan, yaitu untuk bebas daripada hal-hal yang berbau-bau pelanggaran hukum untuk pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Wonosobo ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau di Wonosobo itu saya melihat retorika di tahun 2015 maju ke sini 2020, yang mana 2020 ini kayaknya minim kader sehingga terjadi adanya satu kandidat yang melawan kotak kosong. Ini kalau menurut saya pribadi, saya menurut melawan kotak kosong ini kalau bagian daripada ketentuan aturan undang-undang sah-sah saja, akan tapi melihat daripada retorika politik ini tidak menarik gitu. Lebih menarik ini ada kandidat yang lain menurut saya. Tapi dalam hal ini karena ini aturan undang-undangnya pun tidak membatasi, ketika melawan kotak kosong pun disahkan, diafdolkan, ini kita wajib menghormati. Nah, di politik di tahun 2024 mudah-mudahan nanti ada sosok yang muncul untuk bisa berkolaborasi, mempunyai visi misi yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Iya, ini ada beberapa calon, mungkin mereka yang sedang mengintip ini
Kalau sampai dan saat sekarang sih orang bermimpi boleh dan sah-sah saja. Sebelum terwujudnya fakta realitanya sosok yang tadi ngintip-ngintip kan, mau nyalon sebagai A1 ataupun nyalon sebagai bupati, bahkan nyalon sebagai wakil bupati atau A2, ini posisi saat sekarang ini karena bagaikan janur melengkung yang belum ditancapkan, ini bebas. Siapapun boleh. Boleh, siapapun boleh, saya pun boleh. Mimpi, misalkan aku mendeklarasikan saya menjadi calon atau bakal calon bupati atau wakil bupati gitu. Tapi realitanya, faktanya ini kita berbicara kapasitasnya dulu. Kalau menjadi calon, saya mau nyalon gitu, saya aja nggak punya partai. Ya. Nah, sekalipun mungkin terukur daripada kandidat ini, mungkin dalam hal ini elektabilitasnya tinggi, kapasitas popularitasnya tinggi dan sebagainya. Tapi tidak hanya butuh itu. Kita itu tidak hanya butuh itu. Visitas ini penting. Apa yang menjadi kreativitas ini penting. Tapi tidak kalah pentingnya kita itu memiliki wadah, yaitu partai politik. Kalau berbicara di Kabupaten Wonosobo, minimal kan karena 45 anggota DPR, minimal 9 kursi. 9 kursi. Nah, ini yang direbutkan ini kayaknya PKB ini yang direbutkan. Ini sangat menarik karena PKB ini ada naungan, yaitu Nahdlatul Ulama. Sekalipun Nahdlatul Ulama tokohnya pun tidak semua PKB tidak. Ada PDI Perjuangan, orang latar belakangnya masuk di struktural ataupun orang NU. Ada partai-partai lain, ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra, ada Hanura, ada partai-partai yang lain. Ini juga mereka-mereka ini, tokoh-tokoh ini tidak lepas dari bernaung dari di NU. Jadi yang sangat menarik ini di PKB ini mayoritas adalah masyarakat NU ataupun tokoh NU, Nahdlatul Ulama. Ini di situ menjadi isu yang sensitif sekali ketika Wonosobo mau tidak mau backgroundnya adalah sama PKB. Kalau koalisi dengan PKB kira-kira ada optimisme gitu, karena ini sejarah ini membuktikan 2005 seperti apa, 2010 seperti apa gitu. Lain hal di 2015 ini. Lain hal lagi di 2020 yang ada kotak kosong gitu. Ya mungkin yang namanya politik sekarang berandai-andai tadi yang disampaikan oleh Mas Bambang Hengki ini, ketika bermimpi terus nanti ada kandidat lain dan lain sebagainya, terus terkemas seperti 2020 kotak kosong lagi gitu, ya juga bisa saja gitu, karena memang aturan hukumnya boleh dan sah-sah saja. Tapi menurut saya tidak menarik hingga di sini paling tidak setidaknya ketika ada sosok tokoh warga masyarakat yang punya visi misi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya monggo gitu. Terlepas daripada ngintip-ngintip ini sah-sah saja, mimpi dulu baru nanti bangun-bangun oh saya ngimpi gitu kan, jadi wakil bupati, jadi bupati. Tapi paling penting adalah wadahnya. Yang di Wonosobo jelas yang sudah punya wadah adalah PDI Perjuangan, ya 13 kursi kan. Dah enggak usah pakai koalisi ataupun nanti tambah koalisi apa. PKB sudah cukup 10 kursi, bisa maju sendiri. Tapi pengamatan saya di sini banyak orang yang berharap untuk apa istilahnya dalam hal ini maju di dalam visi misinya untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Sangat mulia sekali. Ya. Tapi ini ketika kita berbicara tentang partai, ya barangkali saya dengar isu-isu bahwa partai itu sekarang sudah mulai mematok berbasuki mau beliau, jadi ya ini memang agak ngeri-ngeri sedap ini. Jadi gini Pak Bambang ya, tadi ada kalimat matok gitu. Kalau saya kan tahunya matok itu ada kayu tuh kita patok pukul. Ini namanya matok. Nah, semua perjalanan hidup, apalagi kita berbicara politik ini nggak bisa mana ada
kita naik angkot dari Sawangan sampai Wonosobo, mana ada saya mau gratis gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, apalagi kendaraannya kendaraan politik yang tidak ada bandrolnya. Ya, kalau saya punya partai mungkin kalau saya dilamar oleh orang, oh, Pak partainya saya pakai gitu, kan nggak mungkin. Yo gratis gitu nggak ada. Tapi itu retorika. Jadi ada yang memang murni berjuang, visi misinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Ada yang profit oriented. Nah, ini. Tapi kalau terkait dengan bau-bau hal seperti itu, ini hal yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Tapi dalam hal ini kita sampaikan bahwa semua perjalanan berpolitik ataupun semua perjalanan hidup itu tidak ada yang gratis, Pak. Perlu biaya. Iya. Jadi partai politik ini bisa besar ini dia itu dengan patok ini. Jelas patoknya jelas. Bandrolnya jelas gitu. Jelas. Gak ada yang gratis-gratis, gak ada. Jadi jangan berani-berani kalau nggak punya duit menyalon jadi Wonosobo 1 maupun Wonosobo 2. Nggak cukup, popularitas nggak cukup. Visitas nggak cukup. Isi tas. Diisi. Baru diisi tasnya yang diisi itu. Berapa ya? Ada pakar-pakar. Apresiasi ya. Iya, pasang baliho. Enggak sekedar receh-receh. Kalau saya punya ini, saya mau pasang baliho yang besar, Pak. Ya. Nama saya, tapi di situ ada tulisan, jangan pilih saya bukan siapa-siapa. Ya, kan? Ya boleh saja. Boleh. Iya. Kira-kira yang di masyarakat yang diperbincangkan oleh masyarakat. Ya, kalau diperbincangkan di masyarakat ini sebenarnya banyak sekali, Pak, yang sudah apa istilahnya dalam hal ini canvassing ke bawah, pasang-pasang baliho gitu. Ini sah-sah saja, boleh saja gitu. Bakal calon wakil bupati ini juga banyak ini. Banyak. Ada Pak Heru. Wah, Pak Heru ya. Lalu ada lagi ini kayaknya Mas Bondo kayaknya. Mas Bondo PKB, Komisi A. Ya. Itu yang di masyarakat loh ya. Kemudian juga ada Ika Andi. Mas Ika Kandi ya. Kemudian Mas Tommy ya. Mas Tommy Romansyah ya. Mulai saling banyak mendukung ya. ini itu menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya beliau-beliau ini punya dedikasi yang tinggi, dan kalau saya tadi sudah ada beberapa nama yang disebut ini, setidak-tidaknya mereka itu punya ekonomi yang cukup dan kuat. Jadi kalau mau menjadi leadership ini paling tidak setidak-tidaknya ini sudah nggak bingung urusan perekonomian, ya. Sudah selesai urusan pribadinya. Selesai, karena ini yang mau kita urus tuh masyarakat banyak gitu. Iya. Kayak Mas Tommy jelas latar belakangnya, terus ada usaha, ada bisnis gitu. Mas Suwondo juga sama, ada beberapa usaha. Terus yang lainnya Mas Heru mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi Mas Ika Andi juga dia pengusaha kan properti gitu, juga bagus. Beliau mempunyai visi misi yang melekat, yang bisa dijual di masyarakat ataupun bisa dipopularisasikan ke masyarakat ataupun ditawarkan kepada masyarakat. Nanti tergantung kepada masyarakat. Monggo. Tapi kembali lagi bahwa semua tokoh ketika mau maju di dalam urusan pilkada, karena posisi saat sekarang ini jalur independen itu sudah ditutup, tahapannya sudah selesai. Mau tidak mau adalah menggunakan bendera partai politik. Jangan harap ketika bendera partai politik tidak merekom kok bisa maju. Ya setidak-tidaknya nanti ketika di antara beliau-beliau ini yang sudah bluffing, yang sudah main-main, yang sudah canvassing menggunakan apa istilah metodenya tersendiri, sudah pasang-pasang gambar dan sebagainya, dan itu pun dengan biaya yang tidak sedikit, mudah-mudahan memberikan kontribusi kepada warga masyarakat untuk jangka panjang, sekalipun beliau-beliau ini nanti tidak terakomodir atau salah satu terakomodir menjadi bagian daripada pemegang birokrasi, sehingga pemikirannya ini nanti disumbangkan pada birokrasi untuk membantu proses melaksanakan kepemimpinan di Kabupaten Wonosobo. Kira-kira ada pesan apa kepada Pak calon maupun pada masyarakat agar perjalanan pesta demokrasi pilkada ini berjalan smooth, damai, dan menghasilkan tokoh yang memang
mempunyai visi misi untuk lebih memajukan Wonosobo. Siap. Jadi saya hanya pesan moral saja kepada warga masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk menjaga kondusivitas lingkungan aman. Siapapun nanti kandidatnya, siapapun yang akan diusung oleh partai masing-masing ataupun menjadi bagian daripada koalisi, kita menghormati. Dan untuk penyelenggara pemilu khususnya di KPU ataupun pengawasan di Bawaslu, di Gakumdu, ini tingkatkan yang namanya sistematis keamanan. Jadi dari situ dulu, jangan sampai ada nanti kegiatan-kegiatan yang di luar ketentuan melanggar aturan hukum seperti kemarin yang ada di Pilpres. Jadi kalau kita tidak akan berbicara sosok siapakah yang nanti mau direkomendasi oleh partai politik, yang jelas karena sekarang tahapannya adalah sudah tahapan independennya sudah tutup, maka seseorang yang mau maju di dalam pemilu kada ataupun nyalon bupati di Kabupaten Wonosobo atau di kabupaten lain, itu mau tidak mau harus memenuhi persyaratan menggunakan partai politik. Siap-siap. Mudah-mudahan di kemudian tahun yang akan datang, siapapun pemimpinnya setelah pilkada di 2024 nanti bisa menjadi bagian daripada pemimpin yang menguntungkan untuk warga masyarakat Kabupaten Wonosobo, ya, untuk memajukan dan mensejahterakan di lingkungan warga masyarakat Kabupaten Wonosobo melalui pariwisata. Pariwisata, ya. Memang pariwisata jadi unggulan ya, tetapi memang butuh komitmen dari pejabat atau yang punya kuasa di sini nanti. Artinya bahwa apapun ketika pejabat itu atau yang punya kewenangan ini mencintai sepak bola misalkan, tetapi pasti sepak bolanya maju. Kalau komitmen untuk pariwisata, mereka berkomitmen, ya pariwisatanya dipastikan maju. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, kemudian menjadi motivasi bagaimana kita akan memilih seorang pimpinan yang tentunya mempunyai visi dan misi untuk membangun Wonosobo lebih baik, baik dari pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, yang tidak lupa adalah olahraga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat siang.